Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ada Bu, sebelumnya maaf ya Bu mengganggu. Saya di sini ingin memeriksakan anak saya yang baru 3 hari lahir Bu. Oh, udah bisa ya Ibu ya. Iya. Sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu Ibu ya. Baik Bu. Nama saya Bidan Sela ya Ibu. Saya bertugas di sini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Iya. Pemeriksaannya mungkin waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Tujuan dari Pempis ini Ibu sudah tahu apa belum? Belum Fisik Bu. bayi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kondisi bayi dalam keadaan sehat atau tidak, apakah normal atau kelainan dan lain-lainnya Ibu, seperti itu ya. Iya Bu. Ada yang ditanyakan nggak Bu? Tidak Bu. Sudah paham ya Bu ya? Ya. Kalau gitu saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Mohon tunggu ya Ibu. Iya baik. Setelah kita menyiapkan alat, kita akan menggunakan barcode terlebih dahulu. Kita akan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Setelah selesai cuci tangan, kita akan menggunakan hand spoon terlebih dahulu. Ibu, bisa dede bayinya dibuka dulu bajunya ya Bu ya? Iya Bu, boleh. Iya. Bu. Setelah bayi disentuh, bayi ditempatkan di tempat yang bersih ataupun di tempat yang hangat yang suhunya kurang lebih 20 sampai 24 derajat Celcius. Setelah bayi dibuka pakaiannya, kemudian bayi diperiksa tonusnya seperti apa, kemudian aktivitasnya seperti apa. Nah, jika bayi yang sehat maka akan bergerak aktif seperti biasanya. Kemudian setelah itu kita akan lanjut ke pemeriksaan, melihat untuk warna kulit, kemudian wajahnya seperti apa, kemudian apakah ada selaput lendir. Kemudian kita akan melihat ke bagian leher. Apakah di bagian leher ada kemerahan pada bayi berwarna merah muda atau pink, tidak ada bintik-bintik kemerahan, dan juga tidak ada bisul. Dan pakaikan popok bayi. Setelah selesai memakaikan popok pada bayi, kita akan menimbang berat badan bayi berapa. Kemudian kita timbang terlebih dahulu. Di sini sudah dipakaikan alas ya, agar bayi tidak kedinginan. Bentar ya Dedek ya, ditimbang dulu. Setelah ditimbang, hasil berat badan bayi yaitu 2.600 gram, normal hasilnya. Setelah selesai ditimbang, taruh lagi di sini nih di kasur. Kemudian kita akan mengukur tinggi badan bayi berapa. Kita mengukur tinggi badan bayi yaitu 52 cm. Tingginya normal ya. Kemudian setelah itu kita mengukur lingkar kepala bayi. Dede sayang ya, diukur dulu lingkar kepalanya. Diukur dulu berapa lingkar kepalanya. Setelah diukur hasilnya 35 cm ya. Berarti hasil lingkar kepalanya normal, seperti pada bayi pada umumnya. Kemudian sini akan memeriksakan lingkar lengan atas pada bayi, dimulai dari bahu sampai siku. Panjangnya yaitu 12 cm, berarti normal. Setelah itu kita akan memeriksakan lingkar dada. Lingkar dadanya di sini dimulai dari, oke Dedek sayang ya,
bawah sampai ke puting susu batasannya. Lebarnya yaitu 30 sampai 38 cm yang normalnya, tapi di sini dadanya 36 cm ya, berarti normal. Jadi sayang. Setelah itu, setelah selesai kita mengikat lingkar dada. Dan di sini kita akan memeriksakan tanda-tanda vital pada bayi atau pernapasannya. Sebelum kita lihat pernapasannya, kita periksa dulu di dadanya apakah ada cekungan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti pernapasan bayinya normal ya, seirama. Kemudian kita akan menghitung pernapasan bayinya kurang lebih selama 1 menit. Normalnya pada bayi itu 40-60 kali per menit, dan ini 55 kali per menit normal ya ibu ya, normal pernapasan dedeknya. Dan di sini kita akan memeriksakan tanda-tanda vital pada bayi atau pernapasannya. Sebelum kita lihat pernapasannya, kita periksa dulu di dadanya apakah ada cekungan atau tidak. Kalau tidak ada, berarti pernapasan bayinya normal ya, seirama. Kemudian kita akan menghitung pernapasan bayinya kurang lebih selama 1 menit. Normalnya pada bayi itu 40-60 kali per menit, dan ini 55 kali per menit normal ya ibu ya, normal pernapasan dedeknya. Kita akan memeriksakan detak jantung bayi. Posisikan sebelah kiri, kemudian dilihat di jam, dilihat berapa menit, berapa kali detak jantungnya. Normalnya pada bayi itu 120 sampai 160 kali per menit, dan ini dedenya berdetak jantungnya 145 kali per menit, berarti normal ya ibu ya detak jantung dedeknya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan suhu bayi. Sebelum pemeriksaan suhu, saya akan meraba terlebih dahulu bagian punggung bayi, apakah panas atau dingin. Kemudian di bagian dadanya apakah panas atau dingin. Setelah itu kita akan memasangkan termometer kepada bayi. Maaf ya dedek sayang ya. Setelah termometernya berbunyi, kita lihat normalnya pada bayi itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius, dan ini dedenya 36,5 derajat Celcius, berarti normal ya ibu ya. Kemudian kita akan mengkaji bagian kepala. Kita raba perlahan dengan lembut. Raba apakah ada pembengkakan atau tidak, apakah ada abdominitis atau tidak. Kemudian apakah seperti ada kaput sadanium atau tidak, atau sepal hematom. Kemudian apakah ada tumbang tindih atau tidak di sini di atasnya. Kemudian apakah ada molase. Setelah itu apakah ada sepal hematom atau tidak. Setelah tidak, kemudian dicek apakah di bagian ubun-ubun depan ada cekungan atau tidak, takutnya terjadi dehidrasi pada bayi. Kemudian dilihat apakah ada rambut atau tidak. Jika ada, dilihat teksturnya bagaimana, warna rambutnya hitam atau coklat. Setelah itu kita ke pemeriksaan wajah, apakah ada odeng bengkak atau tidak. Jika tidak ada, kita ke pemeriksaan mata, apakah mengeluarkan cairan atau tidak. Setelah dilihat di matanya tidak mengeluarkan cairan, kemudian dibuka sedikit matanya, dilihat konjungtivanya anemis atau tidak. Di sini tidak ya, warnanya merah muda. Kemudian dilihat separanya apakah kuning atau tidak, iris atau tidak. Di sini berwarna putih. Setelah itu kita akan memeriksakan hidung dengan menggunakan penlight. Apakah hidung mengeluarkan sekret atau tidak. Kemudian apakah simetris atau tidak. Setelah itu lubangnya ada penyumbatan atau tidak. Kemudian ke bagian mulut. Di bagian mulut lihat dari luar di sini kering atau tidak bagian mulutnya. Setelah itu lihat kelainan atau tidak, apakah ada labioskisis atau tidak. Kemudian masukkan jari kita seperti ini, dimasukkan ke dalam langit-langit, apakah ada celah atau tidak. Kemudian labioplattoskisis, refleks hisap atau tidak. Kemudian ada refleks swallowing. Kemudian apakah
apakah bayi ada refleks mencari atau tidak. Jika tangan kita misalkan ada di sebelah kiri, apakah dia ikut ke kiri, misalnya tangan kita di sebelah kanan, apakah dia ikut ke kanan atau tidak. Selanjutnya kita akan pemeriksaan telinga menggunakan pen light lagi. Dilihat di telinganya apakah telinga kanan ke kiri simetris atau tidak, kemudian sejajar dengan mata atau tidak, apakah ada sedimen atau cairan yang keluar atau tidak. Kemudian dilihat yang sebelahnya lagi, sama ya, tidak ada pengulangan cairan, bentuknya simetris dan sejajar dengan mata. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kepada leher. Diraba lehernya perlahan seperti ini dengan lembut, apakah ada pembengkakan atau tidak. Kemudian kita pegang bagian dadanya, diraba, pernapasannya sesuai atau tidak. Kemudian bahu lengan dan tangannya, gerakannya aktif atau tidak. Kemudian dilihat jarinya lengkap atau tidak, dihitung seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, semuanya lengkap ya Ibu ya jarinya. Kemudian dilihat jarinya lengkap ya tadi Ibu ya. Setelah itu menyentuh bagian dalam tangan, apakah ada refleks menggenggam atau refleks moro seperti ini. Ketika kita pegang dalam tangan bayi, apakah dia ada refleks menggenggam terhadap kita atau tidak. Ada ya Ibu ya, dia menggenggam balik. Kemudian setelah itu kita bisa tepuk tangan, apakah bayi terkejut atau tidak. Ini terkejut ya Ibu ya, berarti refleksnya sangat bagus. Selanjutnya kita akan ke pemeriksaan abdomen. Dilihat tarik pusatnya bagaimana. Di sini tidak ada pengeluaran darah, tidak ada pengeluaran cairan atau nanah, kemudian tidak berbau juga, dan udah lumayan sedikit kering ya Ibu ya. Tali pusatnya udah lumayan bagus. Kemudian setelah itu kita lihat tungkai dan kaki gerakannya aktif atau tidak, simetris atau tidak. Setelah itu kita melihat jarinya susunannya benar atau tidak, dari jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis sampai kelingking. Semuanya normal ya, susunannya bagus. Setelah itu kita melihat refleks plantar dan juga Babinski. Kita merangsang dengan memegang telapak kaki bayi dan jari-jarinya, apakah dia meregang atau tidak. Kalau dia meregang berarti refleksnya bagus. Jadinya meregang ya Bu ya, bagus ya refleksnya. Kemudian kita ke bagian punggung. Di sini kita meraba bagian punggung sampai ke belakang, lurus atau tidak, ada skoliosis atau difustis. Di sini tidak ada ya, bagus ya, punggungnya lurus ya Ibu ya, normal. Kemudian setelah itu kita bagian ke genitalia dan anus. Dibuka lagi terlebih dahulu. Dilihat jenis kelaminnya di sini wanita ya. Apakah labia mayora dan minornya sudah tertutup dengan baik dan benar? Apakah labia mayora menutupi labia minora? Kemudian kita melihat bagian anus di sini, apakah bolong atau tidak. Di sini ada bolong ya Bu ya. Kemudian kita nggak boleh memasukkan jari kita sama sekali ke bagian genitalia bayi. Setelah selesai ke bagian genitalia, kemudian anusnya apakah ada mekonium atau belum. Tadi sudah dilihat, sudah ada lubangnya. Kemudian diangkat seperti ini. Apakah ada mekonium atau belum? Di sini, apakah sudah keluar atau belum? Kita memakaikan kembali pupuk dede bayi ya. Diikatkan. Setelah selesai tindakan, pakaikan pupuk bayi kembali. Kita akan membuka sarung tangan di lakukan polling secara terbalik. Kemudian kita membuka baraskot. Setelah itu kita mencuci tangan lagi menggunakan hand sanitizer dengan mencuci tangan 6 langkah. Sudah selesai Ibu
ya melakukan pemeriksaan fisik pada dede bayinya ya Ibu ya. Iya, baik, Dan tadi Bu. semuanya alhamdulillah dalam keadaan normal ya Ibu ya, tidak ada masalah sama sekali pada dede bayinya. Iya, Bu. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup, Bu. Jika Cukup ya, Bu, anak ya. saya sudah sehat. Ya Bu, alhamdulillah semoga dedenya tetap sehat ya Ibu ya. Ya, amin. Terima kasih ya Ibu ya. Iya Ibu sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.